Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Nama saya Dea. Di sini saya mau berbagi pengalaman horor saya yang sudah terjadi belasan tahun yang lalu ya. Jadi kejadian ini tuh terjadi di tahun 2008 setelah saya lulus dari SMA. Awal cerita ini berawal dari saya yang saat itu lagi gak mood di rumah dan butuh teman curhat yang benar-benar ngobrol face to face. Jadi saya memutusin untuk nelpon teman saya, namanya Alif. Saya nelpon dia, saya tanya bisa nggak ke rumah gitu kan, terus kita kemana kayak gitu kan untuk dengerin saya curhat gitu kan, karena saya saat itu lagi nggak, ya ingin cari angin lah gitu kan, ingin cari angin, ingin ngobrol di luar. Akhirnya dia mengiyakan dan Alif ke rumah saya gitu kan. Sudah sampai di rumah, kita ngobrol nih mau kemana gitu kan, karena saat itu kan sudah jam 8:30 malam ya. Kebetulan juga pada tahun tersebut itu saya masih tinggal di kota Cirebon. Mungkin yang tinggal di kota Cirebon tahu ya kondisi malam itu kayak gimana. Apalagi di tempat saya itu kayak angkot aja tuh udah jam 7 aja udah gak ada gitu kan. Jadi emang sepi gitu kan saat itu gitu kan. Emang gak rame-rame banget lah gitu. Jadi karena keadaan udah malam juga kan, udah malam, terus saat itu juga mau hujan, angin juga cukup kencang. Akhirnya kita mutusin untuk ngobrol di stadion dekat rumah saya. Bagi kalian yang tinggal di kota Cirebon, mungkin tahu ya stadion yang saya maksud itu stadion apa. Oke, jadi perjalanan ke sana saya bawa motor sendiri dan Alif bawa motor sendiri. Kita bawa motor masing-masing karena Alif setelah kita ngobrol nanti dia akan langsung pulang ke rumahnya gitu kan. Oke, jadi kita pergi ke stadion itu. Terus kita milih tempat yang diantara stadion itu yang cukup terang di pintu utama stadion. Jadi di pintu utama stadion itu yang paling terang, yang lainnya gelap ya, sama sekali nggak ada penerangan gitu. Akhirnya kita mutusin parkir motor di situ. Setelah parkir motor kita akhirnya duduk dan ngobrol gitu kan. Nah, jadi kita setelah ngobrol, saya curhat gini. Terus teman saya ini nyeletuk kan, kaget itu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya bisa bilang, kenapa Liv? Itu kok kayak ada yang ngintip ya, tapi cepet gitu. Ngintip tapi hilang lagi gitu kan. Akhirnya saya nengok ke sebelah kiri kan, di pintu utama stadion itu. Saya lihat mana gak ada orang gitu kan. Ada tadi bener deh, tapi ngeliatnya cuma sebentar. Kan ngintip gitu kan. Aduh kaget dia bilang gitu kan. Kirain tuh siapa. Saya bilang itu mungkin ini kali yang jagain di sini. Maksudnya yang orang yang jagain stadion ini gitu kan. Satpam atau apa gitulah.
Oke deh. Kita ngobrol lagi, kita lanjut ngobrol lagi. Nah, keanehan yang pertama itu, setelah teman saya melihat katanya ada yang ngintip, ada seekor anjing. Jadi si anjing itu dia lari dari arah mana gitu, tapi tiba-tiba dia berhenti di depan pintu stadion yang dimana teman saya lihat ada yang ngintip itu gitu. Dia berhenti di situ, duduk, terus saya lihat dia sambil ngibas-ngibasin ekornya sambil menjulurkan lidahnya gitu loh. Kayak ngos-ngosan gitu kan, terus udah deh kita nggak mikir aneh-aneh gitu kan. Lalu anjing itu pergi. Keanehan yang kedua, ada anjing lain yang sama kayak gitu, berdiri, duduk dan bukan berdiri, maksudnya dia habis dari mana terus duduk lagi di situ sambil ngibasin ekornya, sambil menjulurkan lidah. Terus saya mulai nangkep agak aneh karena dia kayak lihat sesuatu gitu kan, dia kan ngedongakin kepalanya ke atas gitu kan, ini kan dia kayak lihat sesuatu. Terus saya ngomong ke teman saya, Liv itu ada itu lagi lewat, kata saya gitu kan. Terus teman saya ngomong gini, mungkin itu yang anjing yang punya ini kali, yang orang itu yang punya, mungkin yang tadi ngintip kali, dia yang punya anjing itu buat jagain ini tempat ini, dia bilang gitu kan. Udah deh, kita belum mikir aneh-aneh di situ kan, belum mikir aneh-aneh. Terus pas kita ngelanjutin ngobrol lagi, dari mata saya di sudut yang paling ujung ya, yang paling ujung sudut mata saya itu yang sebelah kiri, saya ngelihat kayak ada sesuatu gitu. Cuma saya belum nengok saat itu kan, saya belum ngeliat, saya ngeliat ada sesuatu. Dan akhirnya saya coba nengok ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu, kalau saya nengok ke sebelah kiri itu langsung ke pintu stadion ya. Saya nengok ke sebelah kiri, dan ya itu yang tadi teman saya bilang ada yang ngintip. Saya lihat, saya cuma bisa lihat dari kepala sampai pundak karena dia ngintip, kayak badannya dia tuh kayak miring gitu loh, miring terus dia ngintip dari tembok gitu. Pas saya ngeliatin makhluk itu, sesuatu itu, teman saya nggak nyadar karena dia masih cerita kan, masih ngobrol. Itu saya mulai, saya merinding ceritanya karena ingat. Saya mulai nggak enak, was-was, itu apa dalam hati gitu kan, itu apa. Dan saya nyoba ngalihin lagi untuk sama teman saya, berharap sesuatu itu hilang dari balik tembok. Setelah beberapa menit, mungkin ada 10 menit atau 15 menit, saya nyoba untuk gak melihat lagi ke arah tembok itu. Dan saya sama teman saya dikagetkan dengan anjing tadi, yang tadi saya ceritain itu. Ternyata dua-duanya itu datang lagi, tapi bukan menghadap ke pintu utama stadion, melainkan mereka berdua itu ngeliatin saya sama teman saya, sama si Arif, sambil ngegonggong dong. Aduh, itu benar-benar yang saya takutin kan dikejar atau segala macam kan, sedangkan kan tempat itu sepi banget, nggak ada orang, nggak minta tolong juga kemana kan kalau saya digigit gitu kan, saya kan kayak gitu mikirnya. Pas begitu saya ngelihat anjing itu, di belakangnya makhluk hitam yang tadi itu, dia udah memiringkan badannya, tapi udah sampai perut. Mungkin dia kayak ngemiringin badan tapi sampai perut.
itu saya makin mulai merinding karena itu saya benar-benar bisa ngelihat jelas. Itu dia rambutnya gimbal, kayaknya gimbal terus panjang, hitam, dari semuanya hitam. Matanya mungkin merah, yang saya bisa lihat matanya merah, terus giginya seperti ada taringnya. Dan di situ saya mulai nangkep ini kayaknya bukan manusia, bukan orang, karena aneh. Aduh, saya merinding ceritanya. Karena aneh gitu kan. Akhirnya saya ngeliat makhluk itu sambil saya ngomong ke teman saya, Rif ini kayak nggak beres deh. Teman saya emang kenapa? Aduh, nggak beres gitu kan. Yuk pulang aja, pulang. Saya kan akhirnya ngajak pulang. Terus teman saya bilang, bentar tanggung nih ngabisin satu ini lagi. Dia kan perokok gitu ya. Ngabisin dulu nih, bentar lagi habis kata dia gitu. Aduh, saya tuh udah nggak bisa gerak karena benar-benar takut, merinding. Ini saya ceritanya merinding untuk ingatnya. Karena makhluk itu ngeliatin saya, bukan dia yang ngadep kemana, tapi dia ngeliatin saya sama teman saya. Akhirnya saya coba baca ayat kursi dan lain-lain yang saya bisa. Pas lagi begitu, teman saya tiba-tiba teriak lagi dia, astagfirullah dia, itu yang tadi tak lihat, yang tadi saya lihat itu makhluknya itu, dia bilang gitu kan. Aduh, udah bener deh, udah saya yang tadi nyoba untuk gak panik akhirnya makin panik kan. Dan akhirnya kita langsung deh, saya nyari kunci motor di jaket saya, ngerogoh jaket saya untuk ngambil kunci motor aja. Udah astagfirullah udah, aduh sorry nih, saya ceritanya merinding banget. Astagfirullah, aduh udah mana karena panik ini saya lupa gitu kan, jadi kayak selalu lupa kunci motor di mana. Itu kan akhirnya bisa ngerogoh kunci motor saya. Teman saya juga udah siap-siap. Akhirnya naik motor masing-masing, motor masing-masing. Untuk masukin kunci motor ke lubangnya aja saya tuh gemeteran, karena ibaratnya motor saya tuh menghadap makhluk itu gitu. Mungkin jaraknya sekitar berapa meter ya, nggak jauh, nggak dekat, tapi saya bisa ngelihat jelas makhluk itu kan. Saya nyoba nyalain motor gitu kan, nggak bisa karena kunci kan nggak masuk. Saya coba berkali-kali, akhirnya masuk juga, alhamdulillah. Dan di saat saya mau pulang, saya mau mundurin motor ke belakang gitu kan, motor belakang, saya mau coba lihat lagi itu masih ada apa enggak. Ternyata makhluk itu sudah berdiri dengan satu badan fullnya. Aduh, sorry, saya merinding. Berdiri dengan satu badan fullnya, yang bisa saya pastikan itu dia kayak melayang ya, kayak terbang, tapi nggak gitu tinggi. Itu semakin menjadi-jadi, itu saya langsung teriak Allahu Akbar, astagfirullah. Saya udah mulai nggak ngerti gimana, karena di situ jujur cuma saya berdua sama teman saya berdua, sama saya Alif, cuma berdua. Warung udah pada tutup dan gelap. Jalanannya saya nggak tahu mau minta tolong ke siapa. Itu yang bikin saya panik sebenarnya itu gitu kan. Akhirnya pelan-pelan saya coba mundurin motor, nyalain motor. Teman saya bilang, udah deh kamu depan gitu kan, aku di belakang aja, nih kalau saya ada apa gampang, aku insya Allah bisa lah, kata dia gitu kan. Akhirnya saya nyoba untuk fokus, coba nyalain motor, ya kita jalan, coba untuk fokus, karena kondisi stadion tersebut itu benar-benar saat itu jalan jelek, bisa dibilang jelek, karena kurang terawat gitu kan, bolong-bolong, banyak lubang. Toilet juga sangat tidak terawat ya, kayak terkesan serem gitu kan. Terus juga banyaknya tumbuhan ilalang tinggi, ya benar-benar nggak terawat lah saat itu gitu kan. Saya nyoba untuk fokus, karena
kalau saya ketakutan gitu kan, saya takutnya pas naik motor, takutnya saya jalan ngelewatin lubang tuh saya jatuh, malah makin runyam gitu kan. Itu saya naik motor sambil nyimbangin fokus antara jangan sampai jatuh dan juga sambil lihat-lihat kiri kanan gitu kan. Jadi saya bawa motor agak cepet saat itu. Pas saya bawa motor itu, saya lihat teman saya di belakang. Oke, ada karena kan saya lihat dari kaca spion kan, teman saya di belakang. Setelah saya lihat teman saya di belakang, saya lihat makhluk yang tadi ngikutin saya dari samping kiri, tapi dia terbang di atas tumbuhan-tumbuhan yang tinggi-tinggi itu, rumput-rumput liar yang tinggi-tinggi itu. Saya lihat dia melayang. Terus saya merinding, sorry. Saya lihat dia melayang, terbang ngikutin saya sambil kepalanya muter, tapi muternya cepet gitu loh, muternya cepet. Aduh ya Allah Akbar, saya dalam hati udah nggak bisa apa-apa, udah mau nelen air liur di tenggorokan juga kayaknya udah nggak bisa, kayak udah nggak ada air liur gitu loh. Dan saya karena ngelihat makhluk itu terbang, akhirnya saya mulai ngebutin lagi motor kan, saya cuma pengen cepet-cepet nyampe di pertigaan jalan karena di situ udah mulai rame kan. Nah, saya ngebutin motor sambil saya nggak mau lihat makhluk itu lagi gitu kan. Alhamdulillah saya sama teman saya sampai di pertigaan itu dan saya lihat ke sebelah kiri lagi sama ke belakang, makhluk itu udah nggak ada. Saya langsung sama teman saya, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, Liv, ya Allah, itu beneran tuh orang atau apa sih? Gak tau itu apa ya, kayak genderuwo atau apa, kata dia gitu. Kadang jarang aneh-aneh kan. Ya gitulah, ngobrol-ngobrol sama si Alif akhirnya. Ya udah deh, akhirnya saat itu kita mutusin untuk pulang. Tapi kita pulangnya bareng karena rumahnya Alif ngelewatin komplek rumah saya dulu. Kita pulang sampai di depan komplek, berhenti. Dibilang sorry ya deh, nggak bisa nemenin masuk ke dalam, sampai sini aja, lu berani kan gitu kan? Iya berani kok gitu kan. Akhirnya saya pulang kan. Pas pulang, jadi di komplek perumahan saya tuh di sebelah kiri itu ada pemakaman, ada kuburan. Emang di komplek saya di sebelahnya ada kuburan. Dan kondisi jalan kompleks saya saat itu masih berbatu ya, jadi kalau ada orang yang jalan kan pasti kan kedengeran gresek-gresek gitu ya, batunya kayak bunyi-bunyi gitu. Pas saya mau nyalain motor lagi, itu saya denger gresek kayak ada yang jalan. Loh, saya udah mulai nggak enak nih perasaan, udah mulai makin gak enak lah, makin gak enak. Akhirnya saya langsung nyalain motor, terus saya nggak sengaja lihat spion. Nggak tahu itu apa. Sepertinya itu sosok yang tadi ngikutin atau gimana, dia ada di belakang motor saya, di belakang spion. Saya bisa lihat dia berdiri. Aduh, saya dalam hati udah, ya Allah Akbar, astagfirullah. Saya mau nyalain motor lagi, ngebut, akhirnya langsung ke rumah, buka pagar, buka pintu garasi. Akhirnya saya langsung masukin motor situ. Udah deh, langsung masuk kamar, langsung cuci segala macam. Udah bener-bener tenang, udah sampai rumah gitu kan. Itu sedikit pengalaman horor saya ya, di antara pengalaman saya yang lain. Dan ini kali pertama saya ngelihat makhluk itu ya, dan ngelihat interaksi makhluk itu yang kepalanya bisa muter-muter gitu, pertama kali banget. Dan itu cukup
membekas ya. Sampai sekarang saya kalau ceritain ini lagi tangan dingin dan merinding karena masih teringat jelas gitu kan, bentuknya, warnanya dan wajahnya seperti apa gitu. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Selamat malam. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.